Yo, what's up, dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 24 di bulan September 2023 dan seperti biasa, guys, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini ya, sepertinya tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, di mana untuk perubahannya masih di 0,09% ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih belum bergerak, masih minus ya meskipun tipis di 0,8%, disusul oleh Ethereum di 0,9%, kemudian BNB juga minus di 0,8% guys. Selanjutnya kalau kita lihat ya, beberapa altcoin di sini memang tampaknya tidak terlalu jauh berbeda ya perubahan yang terjadi hari ini guys, dan rata-rata perubahannya ada di 0%-annya aja guys ya. Selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi untuk pergerakan harga Bitcoin, terlihat di sini untuk time frame daily-nya ya, tampaknya memang masih sideways guys di sekitar harga 26.500, dan kita tunggu aja kira-kira Bitcoin ini mau dibawa kemana guys, karena tampaknya para investor ini benar-benar menunggu kelanjutan dari kemajuan seputar dunia kripto guys. Nanti kita akan update lagi guys, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Crypto Potato, di mana di sini diinformasikan bahwa Bank Sentral Rusia membuka jalan untuk adopsi CBDC secara nasional pada tahun 2025 guys. Rusia memimpin dalam memodernisasi infrastruktur pembayaran dengan rubel digital berdampingan dengan uang tunai tradisional. Bank Sentral Rusia mempertimbangkan tahun 2025 sebagai tahun di mana rubel digital sebagai mata uang digital bank sentral setempat atau CBDC ya dapat diadopsi secara luas di negara ini guys. Dan langkah ini menunjukkan pendekatan strategis bank sentral untuk memodernisasi landscape pembayaran di negara ini. Olga Skoro-Bogatova, Deputi Gubernur pertama Bank of Russia, menekankan bahwa rubel digital dipandang sebagai metode pembayaran tambahan di samping opsi-opsi yang sudah ada seperti sistem pembayaran lebih cepat, kartu pembayaran MIR, pembayaran dengan kode QR atau NFC, dan pembayaran berbasis biometrik serta uang tunai guys. Pengenalan rubel digital untuk Rusia menimbulkan pertanyaan tentang potensi warga negara untuk menerima pembayaran negara secara eksklusif melalui mata uang digital bank sentral. Hal ini mirip dengan sistem pembayaran MIR yang diimplementasikan pada tahun 2014 ya, sebagai sistem pembayaran kartu yang dikontrol oleh negara untuk mengurangi kekhawatiran tentang potensi sanksi Amerika Serikat dan Eropa. Bank of Russia telah mengatakan bahwa rubel digital akan hidup berdampingan ya dengan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk menggantikannya guys. Namun Cina yang dianggap sebagai sekutu kuat Rusia telah memulai pembayaran kepada pegawai negeri di Changsu dengan menggunakan yuan digital ya untuk mendorong penggunaan mata uang yang dikontrol oleh negara. Bank of Russia bertujuan untuk membuat perjanjian dengan Cina, India, dan UEA untuk menghubungkan sistem pembayaran mereka sehingga memungkinkan orang Rusia menggunakan rubel digital untuk transaksi di luar negeri. Memperkenalkan rubel digital sepertinya tidak akan mengubah atau memperbaiki situasi geopolitik Rusia secara signifikan. Selain itu ya, para pejabat Rusia telah mengakui bahwa uji coba CBDC hanya dapat dilakukan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan berteknologi dan bersahabat. Bank Sentral Rusia sebelumnya mengklarifikasi ya bahwa rubel digital ini tidak terkait dengan upaya negara untuk mengumpulkan data biometrik, dan bank juga memulai uji coba CBDC di 11 kota di seluruh Rusia sekitar sebulan yang lalu guys. Sebaliknya, anggota parlemen Rusia mengesahkan undang-undang pada tahun lalu yang mengizinkan bank dan lembaga negara untuk mengumpulkan data biometrik dari klien mereka, termasuk pemindahan wajah dan juga sidik jari guys. Inisiatif ini mengarah pada pengembangan sistem biometrik terpadu atau UBS yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai platform identifikasi jarak jauh digital nasional yang digunakan oleh Kremlin dan juga bank. Sayangnya dua proyek terpisah ini menjadi saling terkait jadi mata beberapa pengamat yang mengarah pada peningkatan penipuan terkait rubel digital dan biometrik. Laporan mengindikasikan bahwa para penipu menghubungi individu di berbagai wilayah, mendesak mereka untuk memberikan data biometrik untuk mengubah tabungan rubel tunai mereka menjadi token CBDC guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira nanti di tahun 2025 apakah benar ya CBDC ini akan diadopsi secara nasional di Rusia. Dan ini cukup menarik guys kalau memang diimplementasikan secara real ya, ini akan keren banget. Dan pertanyaannya apakah ini akan disusul oleh negara lain? Kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari Crypto
Potato. Di sini diinformasikan bahwa Federal Reserve merilis kertas kerja atau working paper yang mengeksplorasi tokenisasi aset dan ATMR, guys. The Fed mengeksplorasi dampak tokenisasi aset terhadap stabilitas keuangan. Jadi Federal Reserve telah merilis sebuah kertas kerja atau working paper yang komprehensif yang membahas tentang tokenisasi aset dan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR seiring landscape keuangan yang terus berkembang. Dan instrumen keuangan inovatif ini menarik perhatian yang signifikan ya karena potensinya untuk berevolusi strategi investasi dan membentuk kembali pasar tradisional. Makalah ini menjelaskan bahwa tokenisasi mirip dengan stablecoin, terdiri dari 5 komponen inti yaitu blockchain, aset referensi, mekanisme penilaian, penyimpanan atau kustodi, dan mekanisme penukaran, guys. Elemen-elemen ini membangun hubungan antara pasar kripto dan aset referensi, meningkatkan pemahaman tentang dampaknya terhadap sistem keuangan konvensional. Menurut makalah tersebut, perkiraan nilai pasar aset yang ditokenisasi pada blockchain tanpa izin mencapai 2,15 miliar dolar ya pada Mei 2023, dan penilaian ini mencakup token yang dikeluarkan oleh protokol terdesentralisasi seperti Centrifuge dan perusahaan yang sudah mapan seperti Paxos Trust. Variabilitas dalam desain tokenisasi dan tingkat transparansi menimbulkan tantangan dalam memperoleh data deret waktu yang komprehensif. Namun demikian, wawasan dari data DeFi lama menyoroti tren tokenisasi yang sedang berkembang dalam ekosistem DeFi. Sementara total nilai terkunci atau TVL dalam ekosistem DeFi relatif stabil ya sejak Juni 2022, dan kategori yang terkait dengan aset dunia nyata telah berkembang baik dalam nilai absolut maupun sebagai proporsi dari keseluruhan ekosistem DeFi. Dari sekitar 2,15 miliar dolar yang ditokenisasi, sekitar 700 juta dolar saat ini terkunci di DeFi. Makalah ini juga menjelaskan bahwa tokenisasi aset menawarkan akses ke pasar yang sebelumnya tidak dapat diakses atau mahal seperti real estate, di mana investor dapat memperoleh saham di properti tertentu. Sifatnya yang dapat diprogram dan kemampuan kontrak pintar memungkinkan mekanisme penghematan likuiditas dalam proses penyelesaian, meningkatkan efisiensi. Tokenisasi juga memfasilitasi peminjaman menggunakan token sebagai jaminan, menyediakan jalan pembiayaan baru, dan transaksi yang melibatkan aset yang ditokenisasi akan diselesaikan lebih cepat ya daripada aset referensi tradisional yang berpotensi merevolusi proses penyelesaian dalam industri keuangan. Terlepas dari janji tokenisasi, ada beberapa pertimbangan penting ya mengenai stabilitas keuangan, di mana meskipun nilai pasar tokenisasi saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem keuangan yang lebih luas, potensi pertumbuhannya menimbulkan kekhawatiran tentang kerapuhan dalam pasar aset kripto dan implikasinya terhadap sistem keuangan tradisional. Kekhawatiran jangka panjang utama berpusat pada interkoneksi antara ekosistem aset digital dan sistem keuangan tradisional melalui mekanisme penukaran tokenisasi. Jika aset acuan tidak memiliki likuiditas, maka kerentanan penularan stres dapat muncul. Risiko ini mencerminkan kekhawatiran yang muncul di pasar ETF, di mana makalah ini menjelaskan bahwa likuiditas, penemuan harga, dan volatilitas ETF sangat selaras dengan aset acuannya. Seiring dengan berkembangnya tokenisasi, lembaga keuangan tradisional dapat menjadi semakin terekspos ya ke pasar aset kripto melalui kepemilikan langsung atau jaminan. Pergeseran ini memperkenalkan dinamika dan interkoneksi baru yang berpotensi mempengaruhi perilaku pasar dengan cara yang tidak terduga, guys. Nah, ini keren ya. Kita tunggu aja seperti apa perilisannya nanti ya untuk working paper dari Federal Reserve ini, guys, karena cukup menarik untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Daily Coin, di mana di sini diinformasikan bahwa CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao menjelaskan tentang penghapusan stablecoin, guys, yang kemarin sempat ramai ya. Jadi ketika Uni Eropa mempertimbangkan aturan mata uang kripto yang baru, Binance menghadapi keputusan sulit ya terkait penawaran stablecoin di wilayah tersebut. Marina Partuisot, Direktur Hukum Binance di Prancis, menyatakan bahwa karena rancangan undang-undang MiCA ini ya yang akan datang yang belum menyetujui stablecoin apapun, Binance berencana untuk menghapus semua aset tersebut di Eropa pada 30 Juni 2024. Namun Changpeng Zhao sebagai CEO dari Binance telah menanggapi pernyataan ini di X atau di Twitter ya, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut mungkin telah diambil di luar konteks. Partuisot menyebutkan sebelumnya ya dalam audiensi online yang diselenggarakan oleh EBA bahwa mereka akan menghapus semua stablecoin di Eropa pada tanggal 30 Juni karena tidak ada proyek yang belum menerima persetujuan. Dan dia mencatat bahwa hal ini dapat berdampak signifikan ya pada pasar Eropa dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Menanggapi postingan media sosial tentang cerita tersebut ya, CZ menyebutkan bahwa perusahaannya memiliki mitra yang meluncurkan euro dan juga stablecoin lainnya. Dia juga menyarankan agar komentar Partuisot diambil di luar konteks.
Menambahkan dalam komentar ini ya, CZ memuji kejelasan yang dibawa oleh peraturan MiCA ini, dan meskipun tuntutan peraturan yang semakin meningkat telah mendorong bursa untuk menarik diri dari berbagai yurisdiksi Eropa. Langkah ini membuat pemain lain di industri ini bersaing ya dengan ketentuan yang mengamanatkan bahwa emiten haruslah entitas yang berbasis di Eropa. Akan tetapi, persyaratan ini berpotensi mengecualikan model tata kelola yang inovatif yang disukai oleh banyak yayasan blockchain atau blockchain foundation guys. Jadi menarik ya kalau kita lihat sepak terjang dari CZ ini guys. Meskipun banyak sekali ya tantangan dan juga mungkin bisa dibilang hujatan ya yang dialamatkan kepadanya, dia tetap bertahan dan selalu optimis guys dengan semua inovasi-inovasinya guys. Keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian The Block ya, dimana di sini diinformasikan ya bahwa Polkadot ini mengincar dukungan untuk 1000 parasut di masa depan guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi para pengembang inti di Polkadot ingin memperluas batas parachain ekosistemnya, dimana saat ini yang berjumlah ada 100 ya, yang bertujuan untuk akhirnya mendukung 1000 parachain di masa depan dengan bantuan pembaruan perangkat lunak. Dukungan asinkron adalah salah satu pembaruan pada protokol konsensus parachain Polkadot, dan pembaruan ini dirancang untuk mengurangi separuh waktu blok parachain dari 12 detik menjadi 6 detik dan menambah ruang blok untuk setiap blok sebanyak 5-10 kali. Dukungan asinkron memungkinkan penjadwalan yang fleksibel untuk pekerjaan penskalaan kami di masa depan melalui penskalaan elastis dan waktu koreksi seketika. Kami memiliki peta jalan atau roadmap yang kredibel untuk membuat Polkadot mendukung 1000 parachain dan lebih dari 1 juta transaksi per detik. Desainnya sudah ada dan kami tahu bagaimana menskalakan Polkadot untuk masa depan yang tidak terbatas, kata pimpinan Parity Engineering Sophia Gold dalam sebuah pernyataannya. Perilisan dukungan asinkron akan disebarkan ke testnet Rococo Polkadot dalam waktu sekitar 2 minggu. Parity Technologies sebagai kontributor utama Polkadot mengatakan pada konferensi pengembang Sub-Zero di Lisbon. Jadwal rilis mainnet masih bersifat tentatif ya. Polkadot berfungsi sebagai jaringan interoperabilitas menghubungkan banyak blockchain, khusus aplikasi yang disebut parachain yang mendapatkan keamanan dari blockchain pusat yang disebut relay chain. Gold menambahkan bahwa dukungan asinkron juga akan memungkinkan Polkadot untuk melipat gandakan jumlah validator Polkadot hingga 3 kali lipat pada akhir tahun 2024 menjadi sekitar 1000, dan menggambarkannya sebagai evolusi konsensus parachain yang paling signifikan sejak kami meluncurkan parachain hampir 2 tahun yang lalu guys. Jadi sudah lama ya kita tidak menginformasikan untuk perkembangan dari Polkadot ini, karena seperti yang kalian tahu ya, Polkadot ini merupakan salah satu aset kripto yang menurut saya pribadi sangat potensial guys untuk kedepannya. Di samping ada Cosmos juga ya, dan menurut saya dengan apa yang dilakukan oleh Polkadot ini akan bisa ya membuat perkembangan ataupun adopsi dari blockchain Polkadot ini semakin masif dan luas guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Coinbase menyimpan 5% guys dari semua Bitcoin yang ada. Nah, ini menarik juga ya. Jadi meskipun Coinbase menyimpan 25 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, bursa ini hanya memiliki sekitar 200 juta dolar Bitcoin di walletnya. Platform intelijen blockchain Arkham baru-baru ini mengidentifikasi ya bahwa pertukaran kripto Coinbase menyimpan hampir 1 juta Bitcoin di dalam walletnya. Koin-koin tersebut bernilai lebih dari 25 miliar dolar dengan harga pasar Bitcoin saat ini. Menurut Arkham, jumlah kepemilikan bursa mencapai hampir 5% dari semua Bitcoin yang ada. Arkham mengatakan bahwa Coinbase memiliki total 947.755 Bitcoin. Saat ini jumlah Bitcoin yang beredar adalah sekitar 19,4 juta menurut situs web informasi koin dari CoinGecko. Selain itu ya, Arkham juga mencatat bahwa mereka telah menandai dan mengidentifikasi 36 juta alamat penyimpanan dan penampungan Bitcoin yang digunakan oleh bursa. Menurut Arkham, cold wallet terbesar Coinbase menampung sekitar 10.000 Bitcoin berdasarkan laporan keuangan bursa, dan perusahaan intelijen percaya bahwa Coinbase memiliki lebih banyak Bitcoin yang belum diberi label dan tidak dapat diidentifikasi. Meskipun Coinbase menyimpan lebih dari 25 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin di dompetnya, bursa ini hanya memiliki sekitar 10.000 Bitcoin dari seluruh Bitcoin yang dimilikinya, yang bernilai sekitar 200 juta dolar menurut data terbaru. Sementara itu, anggota komunitas mengungkapkan berbagai reaksi terhadap berita tentang jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh bursa terpusat tersebut, dan beberapa orang percaya bahwa ini adalah pertanda untuk menarik Bitcoin mereka dari bursa, dan memperingatkan para pemiliknya untuk tidak menunggu sampai bursa mulai menghentikan penarikan.
Yang lain mengatakan bahwa karena ada kekhawatiran yang sah mengenai cold wallet, maka tidak ada cara yang baik untuk menyimpan aset mereka guys. Dalam hal kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan intelijen bisnis MicroStrategy masih memiliki Bitcoin terbanyak ya. Dalam hasil pendapatan yang diposting pada 1 Agustus, salah satu pendiri perusahaan yaitu Michael Saylor mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 152.800 Bitcoin, senilai lebih dari 4 miliar dolar pada saat artikel ini ditulis guys. Jadi cukup menarik ya dari data yang disampaikan oleh Arkham ini bahwa kepemilikan Coinbase ini cukup besar juga ya, dimana ada 5% di wallet pribadinya ya dalam bentuk Bitcoin Base. Dan ini semakin menarik ya kalau kita lihat untuk efeknya nanti. Selain ada Mt. Gox, kemudian ada dari Binance juga ya, ada Michael Saylor juga, bahkan dari penemu Bitcoin itu sendiri ya, yaitu Satoshi Nakamoto guys, yang diklaim katanya memiliki 1 juta Bitcoin juga guys. Nah ini menarik ya, kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harianbitcoin.com. Dan di sini diinformasikan bahwa stablecoin yang didukung oleh token staking cair atau liquid staking token yaitu MKUSD melonjak 27.000% guys dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi sejak awal tahun 2023 ukuran ekonomi stablecoin telah menurun di tengah banyaknya penebusan. Namun proyek-proyek aset stablecoin baru seperti GHO milik AAV, kemudian ada FDUSD milik First Digital, ada PYUSD milik PayPal telah bermunculan guys. Dan pada tanggal 1 September protokol stablecoin bernama Prisma Finance diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk menyetor token derivatif staking cair atau liquid staking untuk token yang disebut MKUSD. Sejak awal protokol ini telah mengamankan nilai terkunci atau TVL sebesar 55 juta dolar. Stablecoin lain yaitu MKUSD telah memasuki ekonomi stablecoin, sekelompok besar koin yang dipatok dengan fiat yang sekarang bernilai 123 miliar dolar pada 23 September. Stablecoin ini berasal dari protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi bernama Prisma Finance yang secara resmi diluncurkan pada 1 September 2023, di mana stablecoin Prisma ini yaitu MKUSD dideskripsikan sebagai stablecoin yang didukung oleh Ethereum Liquid Staking Token atau LST yang tidak dikustodian dan terdesentralisasi guys. Pada intinya, pengguna Prisma menyetorkan liquid staking token yang didukung ke dalam brankas untuk meminjam MKUSD. Jika rasio jaminan turun di bawah 120%, brankas dapat dilikuidasi guys. Sebuah pool stabilitas akan mengambil alih utang yang dilikuidasi dan mendistribusikan jaminan kepada penyedia layanan. Jenis agunan yang didukung adalah WST ETH, ada CB ETH, RETH, dan SVRX ETH. MKUSD yang dicetak dapat digunakan pada platform DeFi lainnya atau nantinya ditukarkan dengan token liquid staking atau LST. Token LST telah menjadi sangat populer ya selama 2 tahun terakhir dan ada 11,96 juta Ether yang terkunci dalam platform LST. Pada saat peluncurannya, Project Prisma menetapkan batas pinjamannya secara bertahap dan pada tanggal 15 September, Prisma telah mendapatkan 30 juta dolar guys. Dan saat ini data DeFiLama.com menunjukkan bahwa total nilai terkunci atau TVL Prisma adalah di 55,16 juta dolar. Etherscan menunjukkan ya pasokan MKUSD yang beredar adalah 29,99 juta token guys. Dan token ini hanya memiliki 129 pemegang dan alamat stability pool menguasai 71,39% dari total pasokan. Stability pool pada dasarnya adalah mekanisme yang digunakan oleh proyek-proyek DeFi yang memastikan pasokan stablecoin selalu didukung. Dan dompet MKUSD terbesar kedua dipegang oleh Core Finance dan memiliki 14,30% MKUSD yang beredar guys. Dibandingkan dengan stablecoin utama seperti USDT dan USDC, MKUSD jauh lebih kecil ya. Dan MKUSD juga tertinggal di belakang pendatang baru seperti FDUSD dan juga PYUSD, tapi melampaui pasokan GHO yang berjumlah 22,7 juta dan ada sekitar 368,7 juta FDUSD dan 44,3 PYUSD. Keempat stablecoin yaitu MKUSD, FDUSD dan juga GHO dan PYUSD sangat terkonsentrasi guys dengan 100 pemegang teratas di setiap project mengendalikan sebagian besar pasokan guys. Jadi menarik ya kalau melihat persaingan di dunia per stablecoinan ini guys, dan kita tunggu aja ya. Kira-kira sepak terjang apa lagi yang akan dilakukan dari setiap stablecoin ini untuk bisa menjadi yang terbesar dan juga peringkat pertama. Ini cukup menarik juga untuk diikuti guys. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu informasi yang bisa kita sampaikan guys. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.